Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur bela kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini perkenalkan saya Musa, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Cirebon. Hari ini saya akan melaksanakan tugas sebagaimana yang sudah tertera di depan, yaitu tentang penerapan budaya positif. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Lemah Abang melalui Wakaf Kurikulum yang sudah mengizinkan saya, juga Wakaf Sarana Prasarana dan Humas, dan tentunya seluruh didukung oleh Ibu dan Bapak Guru beserta Kepala dan Staf Tata Usaha SMA Negeri 1 Lemah Abang. Baik Bapak dan Ibu, masih semangat Ibu Bapak? Masih. Harus semangat ya. Ini menunjukkan adalah sebuah tugas tanggung jawab kita sebagai guru, walaupun sudah siang hari tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk terus memberikan karya yang terbaik kepada diri kita. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya akan mungkin sedikit memaparkan tentang modul 1.4 dengan tema yang kita angkat adalah penerapan budaya positif. Apa makna budaya positif? Lalu apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Ini yang akan kita coba bedah, kita kaji bersama. Kita kenal siapa beliau di era serba digital. Tentu kita juga harus dituntut, mau tidak mau kita harus mengimbangi dan menyesuaikan dengan teknologi yang semakin hari semakin terus berkembang. Ya. Tidak bisa kita hanya mungkin berpatokan pada buku misalkan, atau mungkin pada ilmu yang pernah kita dapatkan ketika di bangku kuliah dulu. Sekarang sudah eranya berbeda. Bahkan kita butuh kemungkinan kadang-kadang materi yang kita sampaikan anak justru sudah tahu lebih dulu bagaimana mensiasatnya ini. Jadi kita harus berusaha tentu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang berkembang saat ini. Tapi saya melihat di sini Ibu dan Bapak semuanya terlihat aktif dan sudah rata-rata bahkan semuanya mengoperasikan laptop ataupun notebook. Artinya bahwa di sini itu sudah menjadi hal yang lumrah, yang bahkan sebuah kebutuhan Ibu dan Bapak ketika ini sudah mengajar atau mungkin untuk membuat sebuah pembelajaran. Saya yakin sekali lagi sudah tidak diragukan lagi di sini. Yang ketiga, trikon yang ketiga adalah konsentris, bahwa pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Nah tentu tadi Ibu dan Bapak, kita seorang guru, kita harus tahu batasan-batasan kita. Kita juga dituntut dimanapun kita berada, kita jaga profesi kita jaga kepribadian kita layaknya sebagai seorang guru. Karena guru itu adalah guru yang dipilih. Tentu tugas ini sangat mulia, namun sangat berat untuk tentu dilaksanakan kalau kita tidak amanah. Mudah-mudahan yang hadir di sini, Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Lemah Abang khususnya, saya yakin sekali lagi sudah semuanya memahami tentang trikon filosofi ajar dewantara. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lalu selanjutnya yang kita kenal filosofi ajar dewantara adalah tripusat. Yang pertama, tripusat yang pertama adalah keluarga. Keluarga ini adalah menjadi lingkungan pendidikan yang paling utama dalam membangun pendidikan etika, agama, serta perilaku sosial. Bapak Ibu bisa mungkin melihat ketika anak-anak didik kita, kalau yang mungkin di lingkungan keluarganya mereka betul-betul di-drill, mereka dibiasakan dengan akhlak-akhlak yang baik, akan berbeda dengan mereka yang mungkin mohon maaf mungkin lepas
perhatian dari orang tua, agak-agak ya agak itulah keras lah begitu lah. Tapi bukan berarti kita mengabaikan atau membedakan. Ibu dan bapak bisa melihat dan merasakan. Maka pengaruh keluarga itu sangat keras dan menentukan. Karena durasi waktunya cukup banyak. Di sekolah hanya mungkin hitungan jam. Tapi kalau sudah di rumah, tentu itu sudah bukan kewenangan kita selaku guru, ya. Tapi semua tanggung jawab adalah orang tua. Yang kedua, dari pusat yang kedua adalah sekolah. Sekolah di sini menurut Ki Hajar Dewantara juga menentukan, karena ini adalah lembaga wiyata yang menyampaikan ilmu pengetahuan serta pendidikan keahlian. Disinilah mereka bakat, minat mereka itu kita gali dan kita arahkan tentu kepada bakat, minat atau potensi yang mereka miliki. Akan kelihatannya dari sekolah, dari lembaga pendidikan ibu dan bapak. Si A, si B itu dia mungkin lebih condong mungkin menjadi seorang pengusaha, karena mungkin ketika di sekolah misalkan dia biasa membuat prakarya atau produk yang bisa ada nilai jual misalkan. Saya yakin bapak dan ibu bisa melihatlah, akan melihat potensi. Ternyata anak ini dia punya kemampuan di bidang olahraga, yang mana kalau bakat ini disalurkan, ini juga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang tidak sedikit. Kita arahkan misalkan untuk yang main bola tadi misalkan. Tidak menutup kemungkinan barangkali diambil oleh salah satu klub yang sudah punya brand atau punya label yang sudah terkenal, dikontrak, bisa akan membawa nama baik sekolah gitu. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa di pusat ini adalah masyarakat. Lokasi anak belajar membangun karakter serta kepribadian. Di lingkungan ini kuat sekali badan bapak. Kalau di keluarganya tidak sama-sama satu misi, lingkungan juga berpengaruh pada ini. Mohon maaf kalau lingkungan di situ banyak anak-anak yang masih suka mabuk, khawatir anak-anak kita kalau tidak dibekali iman bisa terjerumus di badan bapak. Atau misalkan teman-temannya suka merokok, misalkan yang laki-laki. Ada kemungkinan bisa terbawa karena pengaruh lingkungan sangat kuat. Maka dari tiga kesatuan ini, dari mulai keluarga, sekolah dan masyarakat, kita harus saling bersinergi. Ini adalah satu kesatuan. Tidak bisa tugas itu dibebankan hanya kepada lembaga pendidikan. Ya, orang tua misalkan hanya menyerahkan, tidak bisa. Kalau di rumah pun juga tidak dipantau, tidak dididik. Termasuk di masyarakatnya, kalau mereka banyak orang-orang yang sering main judi, adu jago dan sebagainya, juga anak bisa juga terbawa. Nah, ketiga kategori ini harus bersatu padu, persamakan visi misi. Ya, mudah-mudahan tujuan pendidikan bisa tercapai dengan baik. Selanjutnya ibu dan bapak yang kami hormati, ini juga perlu dipahami oleh kita semuanya, bahwa anak didik kita itu adalah ibaratnya itu tabula rasa, kertas kosong, kertas putih. Kertas putih itu mau diisi apa, mau ditulis pakai tinta apapun dia nggak mau. Ya, tentunya mungkin kalau di sekolah dasar, kalau kita di sini yang tingkatannya sudah SLA atau SLTA, mereka sudah ada gambaran, sudah ada bayang-bayang tinta. Tinggal tugas kita adalah menebalkan. Ditebalkannya artinya diluruskan. Ya, yang tadinya masih mungkin bias, masih tidak jelas karena mungkin kurangnya mungkin arahnya sebagai tugas kita bapak dan ibu guru hebat tentunya adalah bagaimana menebalkan garis-garis yang ada di kertas itu menjadi tebal dan jelas arahnya kemana. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Atau itu harus kita pahami. Kalau anak-anak kita yang jumlahnya tidak sedikit ribuan, pasti karakternya berbeda-beda. Bukannya tidak bisa disamaratakan bahwa anak itu pendiam semua. Pasti ada yang mungkin agak lebih ya dibanding agak lebih aktif,
ada juga yang mungkin dia sensitif, ada juga dia mungkin lebih ke IQ-nya, ada juga dia lebih ke fisiknya. Itu yang harus dipahami oleh kita, Ibu dan Bapak. Maka di dalam pembelajaran pun kita harus memahami bahwa anak itu tidak bisa kita mengatakan. Bagaimana caranya? Tentu mohon maaf, mungkin perlu tadi penggalian. Kita dengan tadi pemetaan, oh anak ini ternyata dari latar belakang seperti ini. Oh kalau ini yang ngaji mungkin baru kelas 1, berarti tidak bisa kalau digabungkan dengan secara umum, pasti tertinggal. Yang ketiga, tugas guru adalah menuntun bakat tersebut anak-anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Nah, ini yang pada guru. Tugas kita itu tidak ringan, sangat berat sebenarnya Ibu dan Bapak. Di pundak kita lah mungkin negara ini akan kita bawa. Karena kita itu adalah bertugas mencerdaskan anak bangsa. Tentu bagaimana juga mereka ketika belajar menimba ilmu, tetapi mereka itu dalam batinnya itu merasa bahagia, yang saya katakan. Walaupun pagi sampai sore hari mereka itu karena bahagia, saya yakin mereka tidak merasakan kejenuhan. Kita hilangkan tindakan yang mungkin terlalu berintervensi ke anak. Karena itu tentu berseberangan dengan filosofi belajar Dewantara. Tidak boleh kita anak harus dikasih sebagainya. Nanti kita akan bicara. Yang keempat adalah budi pekerti. Jadi penting ya benar. Anak cerdas dengan nilai tinggi kalau tidak dibarengi dengan budi pekerti, akhlak yang baik, maka ini sebuah kegagalan pastinya. Kalau tidak dibarengi dengan budi pekerti yang baik, dia berbahaya. Mereka pintar sekalipun, ketika nanti kelak dia akan bekerja, kalau akhlaknya tidak baik, memberi baik, juga akan mencoreng nama institusi kita. Jadi ini juga perlu adanya penanam budi pekerti. Namun di sini sekali lagi saya melihat itu sudah diajarkan dari awal mereka datang ke sekolah sampai nanti pulang ke sekolah. Diajarkan lagi. Tapi ini lagi-lagi sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan hal-hal yang baik ini bisa dipertahankan terus, kita istiqomah untuk melaksanakan tugas itu semuanya. Lalu selanjutnya, bahwa guru itu ibaratnya petani. Anak atau murid ibaratnya biji jagung. Apa makna dari pernyataan ini? Kita sebagai guru, petani, anak ibarat biji jagung. Artinya biji jagung ini akan tumbuh subur, akan berbuah banyak, dan tentunya berkualitas, mungkin manis dan sebagainya, gede-gede isinya. Tentu kan harus dipupuk Ibu dan Bapak. Tidak mungkin kita tanam lalu dibiarkan saja. Sama halnya kita sebagai seorang guru, kalau kita memberikan pembelajaran kepada anak dengan tentu aturan yang ada, dibarengi dengan nilai-nilai sebagai guru, misalnya anak juga akan berinya dengan baik. Lalu selanjutnya kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya bagaimana? Ya tadi ya, karena anak itu terlahir di zaman serba IT, serba digital. Mungkin mohon maaf kalau kita membaca dari sejarah, mungkin dulu ya yang namanya buku saja mungkin sekali pakai dihapus, itu cerita dari leluhur kita. Tapi tentu bukan berarti dihapus lalu mereka tidak bisa, tapi justru di situ dituntut hafalan. Karena mereka yang ditulis itu dihafalkan lalu dihapus lagi, ditulis lagi untuk pelajaran berikutnya. Belum mungkin sampai ada internet lah. Tapi kalau sekarang dengan adanya handphone, dan saya katakan kalau anaknya atau murid kita yang aktif, mereka akan terus mencari mungkin materi-materi yang mungkin berkaitan dengan pembelajaran yang diambil. Nah kalau kita hanya sendiri tadi saya katakan tidak mengimbangi, ya bisa saja nanti yang terjadi adalah mereka merasa jenuh karena apa materi yang kita sampaikan mereka sudah tahu duluan gitu. Nah yang terakhir sini berpihak pada murid. Maksudnya bagaimana berpihak pada murid Ibu dan Bapak?
yang dulu terjadi adalah berpihak pada guru. Apa kata guru, anak harus patuh, harus ikut. Sekarang dibalik kepada Bapak. Jadi berdasarkan filosofi kedua, jadi kita itu mengayomi apa nih keinginan anak nih. Kita hanya menuntun, membimbing, mengarahkan. Ya. Jadi kita yang menuntut anak. Maka nanti materi berikutnya akan kita sampaikan detailnya. Seperti apa contohnya? Ibu dan Bapak yang saya hormati, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu ada contohnya adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu dalam teori itu namanya motivasi eksternal, jadi dari luar ya Bapak. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini contohnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini lagi-lagi adalah motivasi eksternal di luar. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasinya adalah internal dari dalam diri. Ya, tujuan disiplin positif. Jadi tidak ada tujuan lain, tapi justru ini muncul dalam diri anak kita. Ya. Jadi kalau digambarkan kurang lebihnya begitu, ya. Budaya itu yang paling yang ungu itu adalah peraturan kelas. Ya. Terus di luar itu keyakinan kelas. Lalu 50% dan 20% nanti kita akan coba bedah apa peraturan kelas dan keyakinan kelas begitu. Ini sudah agak spesifik di beberapa. Nah ini yang dimaksud keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama. Jadi sekolah itu sudah punya peraturan, ya. Tapi lebih dispesifikkan lagi di kelas. Di kelas itu anak diberikan tadi yang tadi adalah pada murid, mereka diajak untuk ngobrol. Kira-kira kelas ini mau aturannya seperti apa? Jadi masing-masing anak itu memberikan masukan dan modus nanti setelah terkumpul itu nanti diprioritaskan, dimusyawarahkan mana yang kira-kira cocok, sesuai, dan itulah yang akan menjadi kesepakatan atau menjadi keyakinan kelas. Yang kedua di sini Ibu dan Bapak ada makna hukuman dan juga penghargaan. Maksudnya bagaimana di sini? Ini mudah-mudahan hukuman itu tidak dilakukan di sini. Kalau bahasa hukuman itu kayak sudah arahnya kriminal Ibu dan Bapak. Mungkin perlu kita pahami bersama bahwa hukuman ini kalau bisa jangan ada gitu ya di pendidikan. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak gara-gara terlambat hukum kan begitu. Itu tidak dipungkiri apa tidak menghendaki sebenarnya kalau itu terjadi. Tapi nanti ada sesuatu yang membekas pada anak itu dan masa kala dihukum. Dan ini bertentangan dengan tadi kodrat alam tadi. Sebagai kodrat keadaan baru tadi. Kalau anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, tahu-tahu dihukum saja. Belum ada kesepakatan awalnya mungkin ya. Itu makanya perlu ada kesepakatan tadi. Hukuman bersifat satu arah. Guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu kekuatan apa. Nah ini itu anak itu akan membekas secara psikologis ketika anak itu dihukum Ibu dan Bapak. Makanya kenapa di dalam konteks filosofi Ki-Hajar Dewantara jangan ada hukuman kalau bisa ya. Karena itu pengaruhnya jangka pendek. Anak jadi murung, minder, jadi tidak efektif, merusak hubungan. Ketika ketemu dengan bapak ibu guru yang menghukum, mungkin mereka agak menjauh. Secara tidak sadar ibu dan bapak, kita berarti tuh
sudah agak jauh dengan anak, ya. Yang selanjutnya mengurangi ketepatan kurang pas, kemudian karena hukuman itu tepatnya adalah kepada para kriminal tadi mungkin ya, koruptor misalkan, itu layak barangkali ya. Terus menurunkan kualitas, jadinya semangat turun belajarnya Bapak Ibu. Kalau ketemu Bapak Ibu guru, jadinya mungkin masih terngiang-ngiang pernah dihukum oleh ibu dan bapak, jadinya malas mematikan aktivitas, mau disuruh jadi pemakiran lomba apa misalkan kelas dan sebagainya. Itu dampaknya begitu ibu dan bapak ya. Jadi motivasinya itu harus mestinya harus dibangun supaya mereka kembali bagaimana caranya dia tidak berlarut-larut menyimpan masalah ini sehingga akan berdampak buruk dari ibu dan bapak. Mari kita lihat keyakinan kelas ini, kita lihat detailnya. Bu Putri, silakan keluar. Nanti kita lihat di sini pemaparan apa itu keyakinan kelas. Ini bisa dibaca pada Bapak. Bersikap positif itu tampak seperti dalam tepat waktu. Coba-cobanya pada Bapak ya. Sebaliknya tidak terlambat. Percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Kalau tampak seperti ucap terima kasih, kalau yang mereka tidak tampak ya tadi mereka enggan berterima kasih. Itu contoh-contohnya beberapa. Nah ini segitiga anggota kelas melakukan tugas. Mungkin nanti bisa ada video satunya lagi bisa diperjelas. Nah ini kegiatan tugas saya atau guru. Di situ guru tugasnya mendidik dan mengajar, mengelola kelas, mempersiapkan pembelajaran, ya, menjadi fasilitator. Nah itu namanya tugas. Nanti kita lanjutkan. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu pada prinsipnya ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi bulan Bapak. Ini kalau kita gambarkan bertahan hidup, ada kesenangan, ada kebebasan, ada kasih sayang dan penguasaan itu nanti kita dapatkan satu persatu. Nah yang pertama ibu dan bapak, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan seperti kesehatan, rumah, ya, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini seperti beberapa kebutuhan pada saat dia sedang makan, minum. Ini juga kebutuhan kita. Dan siswa pun juga sama, mereka butuh istirahat, makan, dan minum. Jadi kita juga harus memahami kalau kita juga butuh. Ini ya, yang pertama. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini kebutuhan ini adalah kebutuhan dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, ya, binatang peliharaan, dan kelompok yang kita tergabung. Artinya apa? Kita ketika di kelas jangan sampai ada anak yang merasa tersisihkan ibu dan bapak. Karena pada kodratnya mereka juga ingin diakui, ingin diterima. Ya, maka peran kita sebagai guru harus bisa memenuhi ini gitu maksudnya.
sebagai guru kita berinteraksi dengan teman-teman rekan sejawat, kita mungkin berdiskusi, saling sharing, itu juga sangat dibutuhkan. Kita tidak akan mampu kita berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga, di sini kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Maksudnya adalah kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, mencapai kompeten. Jadi terampil, diakui atas prestasi dan keberhasilan kita, dengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ya, ini meliputi keinginan untuk yang berharga, bisa berbagi perbedaan, susah membuat persatuan, maka kemarin ketika pembagian tugas itu kan tentu Bapak Kepala Sekolah itu kan melihat mungkin kompetensi dari Bapak dan Ibu guru tentunya sudah dianalisa, sehingga Ibu dan Bapak guru diberi amanah untuk menempati posisi-posisi tertentu. Ada yang menjadi pembina dan wanita dan sebagainya, itu adalah bagian daripada ini. Tentu penguasaan yang mungkin dimiliki oleh kita. Yang belum berarti bukan berarti tidak memiliki, mungkin ada yang lain, penguasaan yang lain. Yang keempat di sini kebebasan. Kebutuhan kebebasan itu kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengenai arah hidup seseorang, ya. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi memiliki pilihan, mereka juga perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Jadi kadang-kadang kalau di kelas itu anak dengan karakter tadi yang beraneka ragam, mereka ada yang aktif, ya, kita harus memahami itu karena mereka punya hak tadi, ya, kebebasan, ya. Tentunya harus diarahkan pada jangan sampai terlalu melewati jalur. Nah, yang kelima adalah kesenangan. Ini kebutuhan yang kelima, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, ya. Itu menjadi kebutuhan kita. Ya. Bayangkan kalau hidup ini tanpa kenikmatan, ya, betapa menyedihkan. Makanya Ibu dan Bapak ketika mungkin tadi tertawa, memang itu sebuah kebutuhan yang kita, kalau diam saja atau mungkin kita main saja juga, berarti ada sesuatu. Kembali kita senyum lah, ya. Dan anak apalagi kalau anak dengan mungkin lepasnya mereka tertawa kadang, karena saking senangnya mungkin melakukan sesuatu. Selanjutnya Ibu dan Bapak, sedikit lagi. Nah, ini posisi kontrol guru. Nah, ini sangat penting, dan kita nanti setelahnya melihat video ini, Ibu dan Bapak akan menjawab posisi kita ada di mana sebenarnya. Nanti kita lihat, mari sama-sama tayangan video ini. Duduk segera waktunya. Duduk Suaranya agak jelas. Ya, Bapak dan Ibu bisa melihat mungkin video. Karen, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan
Aja Dita dulu kayaknya. Mereka masuk. Naren, Lihat dulu Pak. Jadi mobil itu Baik, kalau Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlalu... Oke, kita lanjutkan kembali Bapak. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Lion Dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Request dulu kita semuanya. Baik, sekali lagi Ibu dan Bapak, setelah kita melihat tayangan video tadi, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu Bapak tanya sudah ada jawabannya. Sekarang posisi kita ada di posisi yang mana tadi berdasarkan gambaran tadi. Dan harapannya tentu di posisi yang manajer ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya adalah guru hebat yang bisa mengaplikasikan dan bisa melaksanakan apa yang tadi digambarkan dalam presentasi tadi. Dan anak betul-betul menyadari atas segala kekurangannya, atas segala mungkin kekhilaafannya, tanpa disuruh pun, tanpa diberi hukuman apapun, tapi mereka sadar, terbuka bahwa itu adalah sebuah kekeliruan. Bahkan beliau berjanji tidak akan mengulangi hal yang serupa. Mudah-mudahan kali ini kita komitmen, kita laksanakan bersama-sama, tidak ada hal-hal yang saling merugikan. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat semuanya bisa menjalankannya dengan baik. Baik, untuk pemaparan pada pertemuan siang menjelang sore hari ini, saya kira tadi sudah cukup jelas, gamblang, mudah-mudahan membuka mata hati kita semuanya untuk terus memberikan yang terbaik. Niatkan, mari kita bersama-sama mencerdaskan anak kita, karena mereka adalah generasi penerus bangsa kita. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan dari Ibu dan Bapak semuanya. Cukup jelas Ibu dan Bapak? Alhamdulillah. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibu dan Bapak atas segala waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila mungkin dalam penyampaian ada tutur kata yang kurang berkenan, perilaku saya yang kurang sopan, mohon sekali dimaafkan. Terima kasih. Salam guru hebat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
lain monggo.